kita melihat politik ini apakah tabu di dalam gereja atau tidak. Karena kalau bicara politik dan gereja di kelompok-kelompok tertentu itu mungkin hal yang dosa. Tapi di kelompok tertentu mungkin hal itu adalah bagian yang harus berproses. Biar diskusi kita ini mengalir dan memberikan edukasi dan motivasi bagi kita untuk kita melihat apa itu sebenarnya politik bagi anak muda Kristen. Bung Fik Furima, ini seorang pendeta juga, mungkin teman-teman di Asmat juga pun kenal. Ya, silakan Bung. Teman-teman minta maaf, acara kita malam hari ini live di media sosialnya Jemaat GPI Papua Rehoboth Kaimana, Facebook. Kita berikan aplaus dulu. Baik, shalom. Selamat malam untuk saudara-saudara sekalian semua. Saya di sini bukan khotbah, tapi ada beberapa hal yang perlu saya dudukan dia secara sistematik tentang cara berpikir kita melihat politik. Itu yang pertama. Kita kasih samal frasa dulu. Ketika saya bilang siapa GPI Papua, jawabannya kita. Begitu ya? Coba dulu. Siapa GPI Papua? GPI Papua siapa? Ya, itu yang utama dulu. Kita kasih sama itu dulu, sehingga tong keluar dari sini orang tahu bahwa kita GPI Papua. Baik, keluarga dong semua. Saya bicara soal bagaimana gereja memandang politik dulu, yang utama. Dari sejarahnya bahwa raja-raja itu dong memberontak terhadap Samuel, baru kemudian dorang menyuruh. Jadi ini ada dua posisi. Ketika Israel sudah keluar, yang ditentukan raja itu cuma Saul, Daud, dan lain sebagainya. Makanya dari keturunan Yehuda saja. Dan itulah yang kemudian bikin 11 suku lainnya marah. 11 suku lainnya marah dan mengatakan begini, kalau tetap dari Yehuda saja yang Tuhan pilih jadi raja, mending kita pilih kita raja sendiri. Akhirnya Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Yang satu jatuh ke tangan Asyur dan satu lagi jatuh ke tangan Babel. Saya cerita ini tentang bagaimana partisipasi Allah menghendaki politik atau tidak. Karena begini, dasarnya politik itu adalah aktivitas sosial kita. Aktivitas saya punya kepentingan dengan saudara laki-laki, ini ya politik. Terlepas dari dia punya makna sebenarnya kata politik, tapi politik adalah aktivitas saya. Ketika kepentingan saya tidak terakomodir, itu politik. Secara harfiah kita harus paham itu bahwa itu adalah aktivitas sosial. Ketong sistematik dia turun ke bawah. Apakah GPI Papua menerima? Karena kita bicara tentang PPGPI. Dalam aturan perpok, peraturan pokok GPI Papua di tata dasar, tetapi juga kita bicara tentang peraturan pelaksana, itu berbicara tentang bagaimana GPI Papua melihat politik bukan sebagai praktisi, melainkan sebagai etis. Politik etis. Saya bicara tentang manifesto politik. Buku yang sudah terkenal sekali bagaimana Yesus berpolitik dulu. Itu. Bahwa Yesus dia hadir dengan politik-politik etis. Membela, memahami konsep-konsep besar sosial itu yang kemudian dibicarakan oleh Yesus. Makanya kita bicara tentang itu, salah satu
Profesor Warsinto Utomo itu dia menyampaikan begini, kalau untuk apa Yesus Tuhan kasih kita otak tapi tidak pernah mencari tahu tentang apa kebenaran firman. Jadi saya tadi awal buka dengan siapa saya GPI Papua dan siapa saudara-saudara semua GPI Papua. Ada sebuah kekuatan besar yang kita tidak mampu mendudukan dia secara sistematik tentang GPI Papua adalah sebuah kekuatan politik. Dari sejarah kita tahu bahwa GPI Papua berdiri dan menjadikan asas Pancasila sebagai asas utama untuk GPI Papua berdiri di negeri ini, itu juga dari politik. Bahwa ada salah satu tokoh utama di Merauke yang kemudian menjadi praktisi dari Partai Golkar yang menyuarakan tentang bagaimana GPI Papua harus menjadi sebuah lembaga gereja di tanah Papua terlepas dari saudara-saudara ketorang gereja Kristen Injili. Itu sejarahnya. Jadi kalau ketorang bilang GPI Papua tabu untuk politik, secara aturan ia menghendaki bahwa dalam perpok maupun peraturan pelaksana dia menghendaki politik etis. Sebuah peran etika yang kemudian berbicara tentang etika politik. Begitu. Bagaimana pendeta hadir di situ untuk memberikan kesadaran politik dari sisi etika. Begini. Tapi kemudian kita orang bicara tentang aktivitas sosial manusia, maka saya akan bilang begini, pemuda-pemuda, kita semua tahu hukum Newton itu. Ada aksi dulu baru ada reaksi. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan bilang kau bikin sapunya dulu, baru uji saya kasih ke tidak. Ada aksi dulu, baru ketemu ada reaksi. Itu hukum Newton. Tentang kehidupan kita berbangsa bertanah air. Makanya pemuda dalam konteks apa? Bapak Gomez mungkin tahu itu aturan GPI Papua terkait dengan pemuda yang berbicara tentang bagaimana GPI Papua secara nomenklatur PPGPI adalah wadah. Itu nomenklatur ini yang kemudian membatasi kita. Nomenklatur ini yang kemudian tidak memberikan ruang kepada anak-anak muda GPI Papua untuk bisa leluasa bagaimana menerjang situasi kehidupan sosial kita di kemasyarakatan. Ini, kalau kita cuma wadah. Tidak ada jenjang. Saya kasih ingat sedikit dulu, saya di Jayapura tentang bagaimana kaderisasi dari sisi PPGPI. Bahwa jemaat punya proses pengkaderan, kemudian dari klasis bikin proses pengkaderan, barulah kemudian di kakak Charlie dong punya angkatan itu bikin bikin latihan kepemimpinan tingkat sinodal. Jadi itu ada tahapan-tahapan. Ini mau tanya di PPGPI semua ini ada tahapan itu kan tidak begitu? Keterang ini ikut dan dapat sertifikat begitu. Mau ikut jenjang lanjutan kasih dulu begitu. Dan ini proses pembelajaran supaya kita mengerti, wawasan kita terbuka tentang bagaimana praktis politik kita dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, tetapi juga dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pemuda gereja. Saya tanya kepada ini ada dua versi yang beda ketika kita lihat dari narasumber. Dari sisi lain, kita tidak dudukan dia secara benar bagaimana pemuda GPI Papua ini dia harus melihat konteks politik ini sebagai arah untuk membangun. Saya sedikit panjang ya. Yang kemudian yang kedua, keluarga dorang, politik ada sebuah unsur keuntungan yang perlu kita orang lihat. Itu yang utama. Begini, kalau politik adalah sebuah sistem tata pemerintahan, maka politik pun adalah sebuah solusi tata bergereja. Itu yang utama yang kita harus tahu dulu. Bahwa kita lihat politik dulu, sistem birokrasi berbirokrasi yang langsung itu orang mesti dia tertata, ikut protokoler. Kau ambil data dari kampung, kau mesti kasih dari RT kasih ke kepala desa kasih ke distrik bawa pergi ke setiap instansi yang ada yang membutuhkan, terutama statistik. Itu tuh bicara apalagi dengan yang mengurus nikah dan lain sebagainya nih.
Ah itu tuh cara peraturannya, cara protokolerisasinya. Tapi ketika hadir politik, itu tidak butuh itu karena lama, prosesnya harus cepat. Gunanya adalah memasyarakat dan memberikan damai sejahtera kepada manusia. Itu tujuannya. Politik dia hadir menginstankan segala sesuatu untuk tunjukkan shalom Allah itu. Jadi dia penting sebenarnya intinya. Jadi tidak butuh lagi proses protokoler yang tadi itu, langsung dia lanjut begitu. Dan itu yang intinya saya mau sampaikan. Yang disebut dengan politik etis. Politik etis. Sehingga bagaimana ketong lihat dia, bagaimana peran unsur-unsur kayak tokoh-tokoh agama untuk melihat ini sebagai sebuah kebutuhan dasar bergereja. Ketong tidak bisa bilang apa-apa. Praktisnya begini. Kok orang dalam situ baru kau duduk situ. Ketong membangun gereja tidak ada orang dalam, mau kosong saya. Gitu. Ya mungkin ini agar ketong puasan terbuka memandang politik dulu. Bahwa ini sebuah situasi sosial yang harus hadir dalam ketong kehidupan untuk menciptakan shalom Allah ini dulu. Yesus berpolitik tapi politik etis, bukan politik praktis. Praktisnya, kata praktis ketika dipakai di situ ada dua kemungkinan, positif atau negatif. Ada dua kemungkinan. Makanya kira-kira narasumber dong bisa pakai etis politik itu kah tidak begitu? Sehingga Yesus itu yang tergambar dalam kehidupan saya. Tujuan Alkitab diterjemahkan menjadi semua bahasa, itu tujuannya adalah menjadikan semua bangsa murid. Itu politik etis. Bahwa semua orang boleh baca Alkitab, mau agama manapun terserah. Dia lihat itu sebagai sebuah politik etis. Bahwa kita orang yang umat Kristen melihat itu adalah sebuah politik etis. Sehingga siapapun mau baca dia, nanti urusan dia bertobat atau tidak, itu urusan dia dan Tuhan. Tuhan yang urusan. Tapi dia harus diterjemahkan ke setiap bahasa untuk dia mengerti bahwa firman Tuhan menjangkau saja. Tuhan mengetahui saya. Tuhan menjangkau saya. Inilah bagian dari politik-politik etis yang harus dibangun dulu. Orang mau percaya saya, bukan tugas saya dan pendeta-pendeta saja. Bagaimana menunjukkan Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Praktisi-praktisi politik tidak pernah menunjukkan Yesus dalam kehidupan mereka, makanya orang tidak dipercaya. Lebih baik bawa pikir sendiri sudah terlalu percaya orang. Orang tidak pernah bawa itu korupsi dan lain sebagainya, masalah-masalah sosial mereka lakukan, makanya tidak ada Yesus dalam kehidupan mereka. Ini etika dari politik itu. Kasih tunjuk dulu Yesus Kristus, orang akan ikut dan tahu bahwa kau pilihan Tuhan. Karena awalnya Allah tidak ingin ada perpecahan. Di Meleaki 2 itu bicara tentang Allah membenci tentang perceraian. Jadi kalau bangsa Israel menunjukkan perpecahan, berarti dia sudah bercerai, Allah benci mereka. Tapi bagaimana situasi? Ketora